Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Anda semua. Pada kesempatan ini saya Didin Mafrudin SPD MSI, Guru SMN 1 Majalengka akan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran mata pelajaran Indonesia kelas 11 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk skema pemecahan masalahnya akan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi permasalahan yang dihadapi. Yang berikutnya, akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, dan sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Adapun deskripsi permasalahan yang dihadapi pada kesempatan ini akan disampaikan dengan masalah program studi kampus di kelas 11. Setelah 2 tahun ke belakang kita disibukkan dengan aktivitas di rumah dengan belajar online, sehingga belum terbiasa untuk membuat program yang baru. Sekarang jadi program ini merupakan program awal di kelas 11 tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya dalam masalah program studi kampus ini yang dipermasalahkan diantaranya tentang objek yang dikunjungi, karena objek yang dikunjungi itu bisa banyak, ada yang ke arah barat, ke arah timur, atau ke arah tengah. Jadi ini harus selalu dikonsultasikan dengan murid dan orang tua siswa. Yang berikutnya, kampus yang dituju, ini banyak pilihannya, sehingga ini harus diselesaikan. Mau kemana kita tujuannya? Ikut tempat menginap supaya kita nyaman dalam perjalanan, juga menikmati objek-objek yang kita kunjungi termasuk kampus yang akan dituju. Berikutnya, selain masalah tempat menginap adalah biaya studi kampus. Merujuk kepada 2 tahun ke belakang, patokannya adalah 2 juta, sekitar 2 jutaan. Ini harus dipersiapkan dengan matang karena tidak semua orang tua mampu untuk menyediakan uang secara sekaligus. Yang berikutnya adalah fasilitas apa saja yang diterima oleh siswa dengan biaya yang disepakati bersama itu. Yang berikutnya tentang akar permasalahan. Akar permasalahan yang disampaikan di sini adalah tentang objek studi kampus yang diajukan oleh siswa ini sangat beragam. Karena beda orang, beda kepala, beda pemikiran, tentu saja beda keinginan untuk tempat yang akan dikunjungi. Termasuk teman sekamar. Ada yang memilih dengan teman dekatnya, ada yang memilih dengan teman di SMP-nya, dan bahkan ada yang memilih di satu kamar itu adalah teman yang satu kelasnya. Nah, sini menimbulkan perdebatan yang cukup panjang karena masing-masing siswa punya pilihan sendiri. Termasuk dalam hal teman satu bus. Ada yang menyarankan dalam satu bus itu bisa dimix, bisa digabung dengan kelas yang lain. Tapi ada juga yang ingin satu kelas itu adalah satu bus, satu tempat. Berikutnya, yang penting ini adalah orang tua siswa. Kenapa orang tua siswa? Karena di sini yang akan membiayai dalam perjalanan studi kampus ini. Di antaranya ada orang tua siswa yang tidak mampu untuk membiayai studi kampus. Next. Alternatif solusi yang disampaikan di sini supaya dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan itu terselesaikan. Ini ada alternatif solusi yang harus dipecahkan, di mana alternatif solusi di sini adalah di mana semua pendapat siswa tentang objek studi kampus didiskusikan dan disampaikan di forum, dan nanti disampaikan mau kemana dan seperti apa dan bagaimana untuk
objek studi kampus yang akan dikunjungi. Berhubung jumlah siswa di tiap kelas antara putra dan putri tidak sama, maka alternatifnya untuk pemilihan teman sekamar dan bus itu nanti ada mix atau digabung dengan siswa dari kelas yang lain. Berikutnya, tiap kelas alternatifnya memilih satu kelas itu satu bus, tidak dipisah. Dan yang berikutnya, alternatif solusi terutama masalah biaya di awal tahun pelajaran 2022-2023 disampaikan bahwa untuk menabung khusus untuk studi kampus, dan kalau yang mampu bisa bayar tunai. Nah, hasil pemecahan masalah dari alternatif solusi yang disampaikan dari siswa-siswi sekalian. Yang pertama, untuk studi kampus ini objeknya disepakati berdasarkan suara terbanyak. Jadi kemana milih yang terbanyak, itulah yang akan dituju, mau ke barat, mau ke timur, atau ke tengah. Yang berikutnya, untuk teman sekamar, dahulukan yang satu kelas biar lebih familiar, biar lebih akrab. Kalau ada sisa maka akan digabung dengan kelas yang lain. Maka untuk kenyamanan dan solidaritas, maka disepakati bahwa satu kelas itu satu bus dengan konsekuensi ada bangku yang kosong. Nah, untuk yang kurang mampu ada kuota 10 orang mendapatkan keringanan biaya dari pihak sekolah. Ada subsidi silang. Dan berikutnya, apabila kuota sudah terpenuhi yang 10 orang ini, maka untuk meringankan biaya studi kampus yang kurang mampu diadakan subsidi silang dari orang tua siswa yang mampu. Nah, sebagai rujukan atau sumber pemecahan masalahnya ini diperoleh dari data peserta didik di kelas 11 per kelas. Berikutnya, peserta didik dan pihak sekolah dipertemukan di aula untuk menemukan solusi. Yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang tua siswa. Oke, lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.